rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala limpah nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa juga salawat dan salam kita sanjungkan, kita aturkan atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan seri kajian materi dasar Islam ya. Kalau tidak keliru yang ke-9 atau ke-10 tadi disampaikan Mas Dika. Baik teman-teman sekalian, terakhir kita kemarin sedikit banyak membahas sekilas ya, bahwa Islam dia tidak hanya bagian atau sebatas agama ritual gitu ya, melainkan Islam itu dia punya ciri khas, punya sesuatu yang beda dibandingkan dengan agama lain. Apa? Yaitu bahwa Islam ternyata dia bukan hanya sekedar keyakinan belaka, tetapi dia juga sebuah mabda. Nah, apa itu mabda? Kemarin kita sudah singgung sedikit ya. Kita ulas kembali, kita refresh sebentar, bahwa mabda itu adalah sebuah keyakinan dasar yang melahirkan sebuah sistem atau sekumpulan aturan hidup. Jadi kalau Islam, keyakinan dasarnya apa? Keyakinan dasarnya adalah akidah Islam. Akidah Islam apa? Akidah Islam adalah meyakini bahwa kita ini berasal dari Allah, hidup kita ini diberi aturan oleh Allah, dan aturan itu yang harus kita laksanakan. Kenapa? Karena suatu saat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, sejauh mana sesuai atau tidak dengan aturan yang telah Allah berikan pada kita. Nah, keyakinan dasar itulah yang kemudian kita tahu bahwa memunculkan aturan, memunculkan sekumpulan larangan, sekumpulan perintah dan seterusnya, atau sistem kehidupan ini yang sumbernya hanya satu kalau di dalam Islam, yaitu adalah wahyu. Nah, maka uniknya Islam sumbernya adalah satu, wahyu, dan kemudian dari keyakinan dasar itu memunculkan sekumpulan aturan hidup. Bagaimana kita makan kita diatur, bagaimana kita minum kita diatur, bagaimana kita berbusana kita juga diatur, bertingkah laku, bertutur kata itu pun juga diatur. Terlebih lagi bagaimana ketika kita ini bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama manusia. Di sana ada hal yang kaitannya dengan perekonomian, misalnya jual beli, hutang piutang dan seterusnya, berkaitan juga dengan interaksi dengan lawan jenis, dengan orang tua, dengan orang lain juga ya. Nanti ada pernikahan, ada perceraian, ada nafkah, ada waris dan seterusnya. Kemudian juga ada soal mengatur tatanan masyarakat, yaitu bernegara. Islam punya itu semua gitu ya. Nah, semuanya itu sekali lagi dasarnya adalah akidah Islam, sumbernya adalah wahyu. Nah, maka suatu keyakinan dasar nanti disebut sebagai ideologi atau mabda jika dia punya syarat ya, kemarin kita sudah bahas sedikit, yaitu dia punya ide, punya fikroh, dan dia punya thariqah. Nah, kemarin kita bahas sekilas bahwa Islam dia punya aturan tentang semua hal. Nah, aturan-aturan itu atau gagasan atau ide itu, itulah namanya fikroh. Bagaimana agama ini, Allah ini, wahyu ini telah mengatur bagaimana kita makan. Maka itu adalah fikroh tentang makan dan minum. Bagaimana nanti ada fikroh tentang berbusana, ide, gagasan, konsep Islam tentang berbusana ada, batasan-batasannya juga ada. Pun nanti ketika kita masuk dalam ranah publik, nanti ada konsep sanksi, konsep berekonomi, konsep bernegara, bahkan ya semuanya Islam punya. Dan satu lagi, Islam punya thariqah. Apa itu thariqah? Yaitu cara atau metode menerapkan ide-ide itu. Bagaimana hukum Islam itu bisa diterapkan, bagaimana orang itu nanti semua bisa menutup aurat, bagaimana nanti sanksi-sanksi Islam yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran yang itu menjadi hak Allah atau hudud atau had, itu bisa dilaksanakan. Nah, thariqah di dalam Islam tidak lain, tidak bukan adalah lewat penerapan syariat melalui negara. Nah, negara ini Islam juga punya konsep itu kan, yang sumbernya juga wahyu.
bukan Rasulullah mengarang, bukan nanti manusia itu punya kehendak sendiri untuk membangun negara itu konsepnya bagaimana, tetapi Thariqah Islam dalam menerapkan fikrah-fikrahnya tadi itu diemban oleh negara yang disebut negara daulah Islam atau khilafah. Nah, seperti itu. Maka kemudian akidah dan konsep pemecahan itu disebut sebagai fikrah, sedangkan tata cara berbagai pemecahan tersebut merupakan thariqah. Nah, dari perspektif inilah kemudian Islam jelas punya keunikan tersendiri dibanding dengan agama-agama lain. Kalau agama-agama lain selain Islam, dia tidak punya konsep yang komplit dan juga tidak punya cara penerapan konsep itu. Nah, Islam tidak hanya mengatur hal spiritual, namun seluruh urusan manusia ini diatur oleh Islam melalui kehidupan yang bersumber dari syariat Islam, yang bersumber dari wahyu Allah. Nah, ini diantara beberapa dalilnya kemarin juga sudah kita sampaikan. Nah, maka jelas syariat Islam. Kalau pulang nggak boleh curhat rajin. Oh ya, akhir ini. Banyak? Bisa? Fokusnya ke pasar apa gitu. Oke, kita tunggu ya. Mungkin ada gangguan sinyal dari Ustaz Arif. Kita tunggu nanti beliau mungkin bisa masuk kembali. Mohon maaf ya, saya ulangi sebentar. Ya, baik. Nah, kemudian kondisi saat ini umat tidak memahami bahwa Islam itu sebuah ideologi. Tetapi umat Islam ini hanya memahami bahwa Islam ini hanya sebatas agama ritual belaka. Hanya sebatas keyakinan pembeda antara satu dengan yang lain bahwa saya Islam, Anda bukan Islam dan seterusnya. Dan Islam hanya dianggap sebagai ibadah sebagai agama yang hanya mengatur soal ritual belaka. Bagaimana manusia itu berhubungan dengan Tuhan saja melalui sholat, melalui zakat, melalui haji dan seterusnya. Ya. Tidak difahami bahwa Islam ini sebagai satu kesatuan utuh yang bisa dijadikan sebagai way of life, ya, sebagai cara hidup, aturan hidup. Nah, ketika umat Islam memahami seperti ini, maka umat ini akan menemukan sebuah fata morgana, ya, seolah-olah hidupnya ini sudah baik, sudah benar, gitu kan. Tetapi ketika umat ini tidak memahami Islam sebagai sebuah ideologi, dia akan mencari pemecahan, akan mencari jalan hidup selain dari Islam. Ketika memahami Islam hanya sebatas ibadah saja, tidak memahami Islam punya aturan makan, aturan minum, aturan berpakaian, aturan sanksi, aturan bernegara, aturan berekonomi, maka pastilah nanti umat Islam ini akan mengambil jalan hidup selain dari Islam. Contoh, ketika umat Islam tidak memahami bahwa Islam ini punya fikroh, punya pandangan tata cara terhadap soal berbusana, maka ketika dia hidup, dia akan mengambil cara berbusana selain dari Islam, yaitu apa? Tidak menutup aurat misalnya. Ketika masalah ekonomi, dia tidak memandang Islam ini sebagai sebuah jalan hidup, maka dia akan mengambil jalan hidup yang lain. Ketika terbentur soal hutang piutang misalnya, dia akan bertransaksi riba. Pun begitu ketika mengatur sebuah negara. Ketika tidak memahami bahwa Islam ini sejatinya punya konsep bernegara, maka konsep bernegara justru tidak mengambil apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu, yaitu adalah negara khilafah. Nah, maka ketika seseorang tidak mengambil Islam sebagai jalan hidupnya, kemungkinannya
pastilah dia akan mengambil jalan hidup dari sekuler atau sosialisme. Kenapa? Karena di dunia ini hanya ada 3 ideologi, ya, Islam, sekuler, dan sosialisme. Islam asasnya, dasarnya adalah akidah Islam. Sekuler asasnya, dasarnya adalah memisahkan agama dengan kehidupan. Sedangkan sosialisme atau ateisme asasnya, dasarnya adalah keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, maka ketika umat Islam ini tidak memahami Islam sebagai sebuah ideologi, hidupnya akan condong, akan mengambil pada jalan hidup orang sekuler atau orang sosialisme. Nah, maka ini sebenarnya ideologi itu punya kekhasan masing-masing. Khasnya Islam apa? Khasnya Islam itu sumbernya satu, sumbernya wahyu. Segala sesuatu dipandang dari bagaimana wahyu itu mengatur kehidupan ini. Sedangkan ideologi sekuler, dia juga punya kekhasan masing-masing. Apa khasnya ideologi sekuler? Dia tidak memberi ruang kepada agama dalam mengatur kehidupan manusia. Ibadah silahkan, Anda sholat ke masjid silahkan, Anda puasa silahkan. Tetapi ketika berpakaian, makan, minum, bergaul, menikah, berinteraksi dengan lawan jenis, mengatur negara, jangan sekali-kali pakai agama. Nah, ini ciri khasnya sekuler. Nah, maka nanti kita akan bisa membedakan antara Islam, sekuler, dan sosialis atau ateis. Meskipun inilah pentingnya nanti kita harus memandang asasnya terlebih dahulu. Nah, karena bisa jadi nanti dalam ranah beberapa hal, ya, itu nanti bisa ada kesamaan, tetapi kalau asasnya ini sudah keliru, maka sejatinya fata morgana, apa yang ada di atas asas yang keliru itu, ya. Nah, baik, maka untuk lebih bisa menggambarkan perbedaan antara Islam sebagai mabda, kemudian sosialis dan sekuler itu juga sebagai mabda, akan kita sandingkan, ya. Kalau teman-teman punya buku materi dasar Islam MDI, di sana dijelaskan juga, ada banyak sekali. Ini saya ringkaskan beberapa, ya, yang ini sebenarnya menjadi penting, ya, menjadi penting untuk kita pahami, sehingga nanti dari sesuatu yang sangat mendasar ini nanti kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang betul, dan mana yang batil. Sehingga ketika kita tahu, ya, sesuatu itu asasnya hak atau benar, maka itulah yang harus kita ambil. Dan sesuatu yang dibangun di atas asas yang hak, semuanya itu adalah benar. Tapi sebaliknya, jika asasnya saja sudah salah, ya, jika asasnya sudah salah, meskipun nanti di atasnya itu ada hal-hal yang serupa, mirip dengan Islam, tetapi lihat asasnya. Ketika asasnya salah, maka sejatinya salah juga, atau fata morgana, gitu, ya. Nah, baik, kita sandingkan antara Islam, sosialisme, dan sekularisme dari dasarnya dulu. Ini penting, karena ini hal yang paling mendasar, ya. Yang pertama, dasar akidah Islam itu adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Sang Pencipta, satu-satunya zat yang wajib ditaati hukumnya, dan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah dengan wahyu, dengan syariat Islam, gitu, ya. Nah, dari asas ini nanti dibangun di atasnya semua perkara. Artinya apa? Ketika Allah sudah menurunkan risalah Islam dan kita meyakini, ya, tanpa keraguan sedikit pun, dulu di materi-materi yang awal, materi-materi akidah, kita sudah membuktikan ini, ya, bahwa hak, bahwa 100% tidak ada Tuhan selain Allah, gitu, ya. Maka berkonsekuensi, kan, kemudian berkonsekuensi pada apa? Pada keimanan kita. Kita meyakini Allah, maka kita terima semua apa yang berasal dari Allah, yaitu wahyu. Nah, ini yang menjadi dasar hidup kita, yang menjadi landasan berpikir kita, sehingga nanti
setiap perkara, setiap perbuatan, tindak tanduk kita kembalikan ke asas ini. Bagaimana Allah mengatur hidup kita. Ya. Nah, kemudian kalau sekulerisme atau sering juga disebut sebagai kapitalisme, dia asasnya atau akidahnya atau keyakinan yang paling dasar ya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Coba di sini teman-teman perhatikan bahwa akidah sekulerisme ini yang paling mendasar adalah memisahkan agama dari kehidupan. Kalau kita ukur ya, kalau kita nilai dengan Islam, dengan apa yang Allah turunkan kepada kita yaitu wahyu, maka paham sekulerisme ini salah. Salahnya di mana? Salahnya adalah bahwa sebenarnya Allah ya, dia telah memberikan pengaturan terhadap seluruh perbuatan aktivitas kehidupan manusia. Dalilnya sangat banyak sekali ya. Ketika Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, pertemuan pertama Allah katakan bahwa agama ini sudah sempurna. Sempurnanya apa? Para ulama tafsir menerangkan bahwa sempurnanya agama ini adalah pada hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang diberikan oleh Allah melalui wahyu itu tidak hanya urusan ibadah, tetapi urusan sosial, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan bernegara. Maka ketika faham sekulerisme ini mempunyai keyakinan yang paling dasar yaitu agama tidak boleh mengatur kehidupan, maka ini jelas salah menurut Islam. Ya. Dan masih kita ingat ketika kita ini mengesahkan Allah ya, maka ada dua hal yang penting. Pertama, mengesahkan Allah dalam hal penciptaan dan pengatur alam semesta ini, bahwa kita sepakat ketika ada orang yang meyakini bahwa bukan Allah yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini, maka dia akidahnya salah, kafir, ya kan? Pun begitu, ingat, konsekuensi mengesahkan Allah ada satu lagi, yaitu bahwa Allah lah satu-satunya sang pembuat hukum. Ya, sama. Ketika ada orang yang meyakini bahwa ada selain Allah, manusia misalnya, dia yang menganggap dia yang berhak membuat hukum. Nah, sekulerisme berarti kenapa? Karena agama Allah tidak boleh mengatur kehidupan. Berarti siapa yang mengatur? Manusia. Ya. Yang membuat aturan, yang membuat ini boleh, itu tidak boleh, halal haram ditentukan oleh manusia. Nah, maka ini sama, mengambil hak Allah dalam perkara pembuat hukum. Hukumnya apa? Sama, ya. Kalau yang pertama tadi itu seorang bisa murtad karena meyakini itu, ini juga sama. Nah, maka dari pangkal inilah yang harus betul-betul kita pahami, bahwa sekulerisme itu kesalahan utamanya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Ini harus kita pegang betul-betul. Ya, karena ini yang paling dasar, paling asas, pangkalnya ini. Kalau pangkalnya ini sudah salah, semuanya ini akan salah. Misalnya apa? Ketika pangkalnya ini memisahkan agama dari kehidupan, maka agama tidak boleh mengatur manusia berpakaian. Sehingga nanti ketika muncul tata cara berbusana, ya, manusia akan membuat sesuai membuat tata cara berbusana sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan sang pencipta. Ya. Maka dari asas memisahkan agama dari kehidupan, muncul tata cara berbusana yang serba bebas. Ya. Meskipun nanti bebas itu bisa mirip menutup aurat. Ya, tertutup aurat itu, tetapi bisa jadi tidak masih membentuk lekuk tubuh. Nah, pun kalau begitu tetap kita lihat bahwa asasnya yang salah, ya. Nah,
sama dengan satu lagi yaitu akidah sosialisme atau ateisme. Kalau ini kita sudah sangat gampang ini ya, sangat tegas akan mengatakan bahwa mabda ini, ideologi sosialisme itu salah, gitu kan. Kenapa? Ya karena gampang, mereka tidak mengakui adanya Tuhan, salah, gitu kan. Maka yakin saja, mantap saja mengatakan bahwa sosialisme itu salah. Pun begitu kita juga mantap saja mengatakan bahwa sekularisme itu salah. Gitu. Tidak ada nabi ya, yang mengajarkan sekularisme, nggak ada. Gitu. Rasulullah tidak mengajarkan sekularisme. Ya. Nah, maka dari sini sebenarnya sudah cukup. Nanti di bagian-bagian perbandingan selanjutnya itu hanya pelengkap saja yang lebih memantapkan kita ya. Kalau kita ini sudah pegang asasnya sudah ketahuan, oh ini betul yang Islam, sedangkan sekuler dan sosialisme itu salah, ya sudah, sebenarnya cukup gitu kan. Tinggal nanti kita mendetailkan saja sekuler itu seperti apa ekonominya, pergaulannya seperti apa, tata cara mereka mengatur kehidupan ini seperti apa. Semuanya akan salah, gitu kan. Sosialisme, sekuler akan semuanya salah. Kalau kemudian kita sudah pegang asasnya dulu. Baik. Yang kedua, kita lanjutkan ya. Islam sumbernya adalah wahyu. Ingat, ini di pertemuan kemarin ada kata kunci ini ya, yang harus kita pegang betul-betul. Bahwa Islam sumbernya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi khasnya Islam itu ini. Nanti ketika mengatur manusia, sumbernya wahyu. Tata cara berbusana sumbernya wahyu. Tata cara mengatur negara sumbernya wahyu. Bentuk negara seperti apa sumbernya wahyu. Allah tidak mungkin luput dalam mengatur manusia. Tidak ada hal yang tidak diatur oleh Allah. Ya. Maka khas Islam, khas wahyu. Konsepnya semuanya wahyu. Tinggal seandainya ada perkembangan kehidupan, perkembangan teknologi, perkembangan peradaban, manusia yang sudah dianugerahi oleh Allah berupa akal, nah akal ini nanti dia memahami wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah. Di masa Rasulullah tidak ada mungkin pergaulan model LDR, pergaulan model online, chatting lewat online, WhatsApp atau yang lain sebagainya. Ya, adanya ya pertemuan langsung, gitu ya. Tetapi dari wahyu yang khas tadi itu, sumber yang khas yang berasal dari Allah bisa digunakan untuk menghukumi seluruh perbuatan manusia dari wahyu itu diturunkan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Sehingga kalau sekarang ada kehidupan model online, ya, interaksi laki-laki perempuan lewat media online bisa dihukumi. Ya. Kenapa? Karena wahyu sudah diturunkan, manusia kemudian memahami dalil-dalil itu untuk menghukumi perbuatan manusia. Nah, sehingga Islam ini tidak akan berubah. Meskipun keadaannya berubah, keadaan kehidupan manusia ini berubah. Bukan kok kemudian ketika fakta kehidupan manusia ini berubah, Islam kemudian ikut berubah, bukan. Islam tetap. Sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hanya menyampaikan ya, apa yang telah diturunkan kepada beliau. Sedangkan sekuler atau kapitalisme, sumbernya dari mana? Ketika manusia memisahkan agama dari kehidupan, maka akal manusialah yang kemudian berperan untuk membuat aturan-aturan itu. Akal manusia yang terbatas kemudian digunakan untuk membuat konsep-konsep kehidupan, konsep bernegara, konsep berekonomi, konsep bergaul, ya. Konsep bergaulnya bagaimana kalau sekuler bebas?
Tidak ada aturan Tuhan. Tuhan nggak boleh ngatur, ya kan? Maka konsep pergaulannya bebas. Bebasnya seperti apa? Terserah manusia maunya seperti apa. Bukan sebatas laki-laki dengan perempuan pergaulannya bebas, tidak ada ikatan pernikahan bebas. Lebih dari itu sekarang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lebih dari itu kemudian yang sudah menikah kemudian mereka tidak mau punya anak. Lebih dari itu ada yang menikah dengan hewan, ada yang menikah dengan pizza misalnya. Saya pernah membaca itu. Kenapa? Karena kebebasan akal manusia ini. Meskipun sejatinya akal manusia ini terbatas. Dia tidak akan tahu tentang semua hal. Nah, inilah. Maka dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa sekuler itu adalah ideologi yang salah. Kenapa? Karena manusia ini sifatnya terbatas. Dia tidak mampu mengatur kehidupannya sendiri. Sedangkan Allah maha segalanya. Allah tahu kebutuhan manusia. Allah yang mengatur manusia ini paling cocok kan seperti itu. Sama dengan sosialisme atau ateisme. Ketika dia tidak meyakini keberadaan sang pencipta, maka manusia sendiri yang mengatur kehidupannya. Maka sumber aturan atau sumber peradaban itu kemudian berasal dari akal manusia. Kalau kemudian mereka tidak meyakini adanya Tuhan, gitu kan, maka akalnya ini kemudian berpikir dari mana kehidupan ini, ya kan? Dia kemudian membuat sebuah teori evolusi. Nah, baik. Yang ketiga, kita bandingkan Islam, sekulerisme atau kapitalisme dengan sosialisme atau ateisme dari sisi kesesuaian dengan fitrah manusia. Dulu di pertemuan yang kedua, kalau tidak keliru, bahwa ada sebuah ayat di Quran surat An-Nahl, Allah menciptakan kita ini dalam keadaan yang terbatas, tidak tahu apapun, ya kan? Dan Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa manusia ini serba terbatas, gitu kan? Keterbatasannya itu, Masya Allah, seandainya Allah tidak berikan pada kita sesuatu penglihatan, pendengaran, dan akal, kita ini tidak bisa apa-apa, gitu ya. Nah, maka kemudian ketika Allah ini berikan anugerah kita berupa agama, yang agama itu sudah sempurna mengatur seluruh urusan kita, ini, maka ini sesuai dengan fitrah kita. Kita ini hamba, maka hamba ini kan butuh dituntun, gitu ya, butuh petunjuk. Nah, maka Islam itu turun dengan seluruh petunjuknya, seluruh solusi terhadap kebutuhan kehidupan manusia. Maka sangat cocok. Coba, Islam ini punya konsep bernegara, Islam punya konsep tentang pemerintahan, sanksi, punya konsep mengatur rumah tangga, punya konsep tentang bagaimana manusia mencari jodoh yang baik, ya kan? Bagaimana punya konsep membina, mendidik anak. Bukan cuma itu, soal perasaan, ya. Islam punya pemecahannya juga. Ketika manusia bersedih, gitu kan? Itu sebuah fitrah. Manusia diciptakan bisa bersedih, ya kan? Allah berikan solusinya. Ketika misalnya ada bencana, ada musibah, menimpa pada dirinya sesuatu yang dia tidak sukai, ya kan? Apa? Kesabaran. Allah berikan konsep kesabaran. Berbeda dengan ideologi yang lain. Kita tahu misalnya di Jepang banyak orang yang bunuh diri.
ketika menghadapi masalah. Kenapa? Karena dia tidak punya konsep sabar, dia tidak punya konsep pertolongan dari Tuhan, dari Allah itu ya. Ya ini karena ideologinya tidak punya, gitu kan, tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, kita bandingkan sekuler, dia tidak mengakui keberadaan agama ini untuk mengatur manusia. Padahal sejatinya yang berhak mengatur manusia itu kan Allah, ya. Tapi itu disingkirkan, ya kan? Nggak boleh Allah mengatur manusia. Maka sebenarnya tidak sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya manusia itu diatur oleh Allah. Lah ini kok malah kebalikannya. Allah diusir, gitu kan? Nggak boleh ngatur manusia, kan tidak sesuai dengan fitrah, gitu kan? Tidak sesuai dengan fitrah. Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, diciptakan berpasang-pasangan supaya bisa mendapatkan keturunan. Lah di akidah, di madzhab sekuler ini, di ideologi sekuler ini, hidupnya bebas, ya kan? Punya keinginan laki-laki dengan laki-laki, tidak sesuai dengan fitrah penciptaan. Hidup menikah nggak ingin punya anak, nggak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, ya, nggak sesuai. Gitu. Apalagi yang ini jelas tidak sesuai sama sekali. Tuhan itu ada kok dikatakan tidak ada. Ya. Bahwa manusia ini punya fitrah untuk menyembah sesuatu, kok kemudian fitrah menyembah sesuatu itu tidak diberi ruang, gitu. Maka salah, ya. Nah, akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia, sedangkan sekuler dan sosialisme tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ini semakin membuat kita yakin, ya, bahwa Islam itu hak, sekuler dan sosialisme itu adalah batil. Dan juga nanti kita akan perhatikan, ketika ada sebuah peradaban yang dibangun di atas ideologi sekuler atau sosialisme, pasti peradaban itu rusak karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang ustadz, ya. Beliau pernah pergi ke Eropa. Nah, di Eropa itu sekarang pertumbuhan pertumbuhan tingkat pertumbuhan penduduknya itu minus. Minus itu artinya antara yang lahir dan yang mati itu banyak yang mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak mau menikah. Pun yang menikah tidak mau punya anak. Lah terus bagaimana? Mereka ya pergaulan bebas, gitu kan. Nah, ketika jalan hidup seperti itu yang diambil, suatu yang tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, diambil, dilaksanakan, dijalankan, ya, hancur itu. Salah satu contoh. Ya. Baik, kita lanjutkan karena waktunya terbatas. Nah, kemudian dalam hal menetapkan hukum ini di dalam Islam, satu-satunya zat yang berhak menetapkan atau berwenang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, kenapa sholat 5 waktu itu wajib? Ya karena Allah yang punya wewenang untuk memberikan kewajiban itu. Kenapa kemudian khamr itu haram? Ya kewenangan Allah dalam mengatur manusia. Ya. Kenapa negara harus berdasarkan tata cara yang telah Allah turunkan? Pemimpinnya harus satu, harus seorang muslim, harus laki-laki, yaitu pengaturan Allah, gitu ya. Sehingga manusia ini dia cukup memahami saja, memahami dan menerapkan seperti itu. Inil hukmu illa lillah. Yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sekularisme. Sekularisme karena dia ini tidak memberikan ruang terhadap agama,
tidak memberikan ruang terhadap agama ini kan berarti maknanya adalah tidak memberikan ruang kepada Sang Pencipta Allah. Untuk apa? Untuk menetapkan hukum perbuatan manusia. Sehingga perbuatan manusia ini yang menetapkan adalah manusia sendiri. Maka jangan heran di dalam sistem kehidupan sekuler ini yang tidak diperbolehkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, bisa jadi boleh. Silakan kita nilai sendiri. Apa yang sejatinya sudah diharamkan oleh Allah, apakah hari ini banyak yang kemudian berjalan artinya boleh? Kalau teman-teman temukan itu, berarti teman-teman bisa menilai kehidupan kita ini sekarang berjalan di atas ideologi Islam atau berjalan di atas ideologi sekuler atau di atas ideologi sosialis. Riba misalnya, Allah sudah tegaskan haram, ya kan? Tetapi hari ini berjalan, gitu kan? Bisa seperti itu kenapa? Asas yang digunakan dalam kehidupan sekarang ini memisahkan agama, aturan Allah, hukum Allah dengan kehidupan. Diambil alih oleh manusia. Tidak apa-apa, riba silahkan. Kurang lebihnya kan seperti itu. Ya. Hati-hati. Kalau dulu kita bahas ini dalam masalah ketauhidan, bisa jadi membatalkan keimanan. Ya. Sama dengan yang sosialisme atau ateisme. Sumber hukumnya atau kewenangan siapa yang boleh membuat atau menetapkan ini itu boleh atau enggak, manusia. Itu. Nah, maka tak heran ya kalau kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kemudian bagaimana seandainya hari ini kehidupan kita ini belum sesuai dengan Islam. Maka kita tarik dulu. Inilah penyebabnya. Kehidupan ini berjalan tidak di atas mabda Islam, tetapi berjalan di atas mabda sekuler. Inilah persoalan utamanya, itu adalah ini. Ya. Maka penting tadi di awal kita pegang dulu asasnya. Ketika asasnya itu hak, betul, maka semuanya betul. Ketika asasnya, landasannya itu batil, maka kehidupan ini juga akan keliru. Rusaknya kehidupan ini karena tidak berjalan di atas mabda Islam. Dulu ketika kita pembahasan tentang konsekuensi dari penerapan syariat, ketika syariat tidak diterapkan, bisa berakibat pada hilangnya atau cacatnya keimanan. Yang kedua, syariat atau persoalan hidup manusia tidak berjalan sesuai dengan solusi yang benar. Tiga, rahmatnya Islam, kerahmatannya Islam tidak kita rasakan. Inilah fakta kehidupan sekarang. Baik, yang berikutnya kita bandingkan antara Islam, sekularisme, kapitalisme, dan sosialisme atau ateis dari sumber hukumnya. Bahwa di dalam Islam, ya, yang dijadikan sumber hukum, artinya apa? Sumber hukum itu artinya nanti ketika kita ini ingin merujuk, ini boleh atau tidak, bagaimana sesuatu itu disandarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Inilah sumber hukumnya. Jadi nanti misalnya ketika kita ini dalam hidup ini menemukan sebuah persoalan itu ya, nah maka bagaimana persoalan itu ditimbang, boleh atau tidak, gitu kan. Nah maka merujuknya kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau Al-Quran sudah jelas ya, Al-Quran yang setiap hari kita baca. As-Sunnah atau hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
perkataan mungkin bisa kita baca di dalam hadis yang banyak gitu ya. Nah, kalau ijma ini adalah kesepakatan. Ya. Nah, cuma kesepakatan yang bisa dijadikan sumber hukum adalah kesepakatan sahabat. Siapa sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup di masa Rasulullah dan mengikuti Islam. Karena ada orang yang hidup di masa Rasulullah tapi tidak mengimani Rasulullah, bukan sahabat. Ya, Rasulullah pesankan, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Contoh ijma ini yang sangat populer ya, bahwa di dalam biasanya kalau ijma itu belum ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis berarti dia bukan ijma gitu ya. Nah, ijma contohnya begini. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, di dalam hadis dijelaskan ada beberapa hal yang harus disegerakan. Di antaranya adalah mengurus jenazah. Menyegerakan mengurus jenazah ini adalah sesuatu yang harus segera dilaksanakan. Tetapi jenazah Rasulullah itu baru dikebumikan di hari Rabunya. Ya, berarti kan ini sebenarnya seolah-olah bertentangan ya. Menunda pemakaman ini kan seolah-olah tidak melaksanakan perintah untuk menyegerakan mengurus jenazah. Tetapi ini, kejadian ini dilihat oleh seluruh para sahabat. Ya, wafatnya Rasulullah, kemudian jenazahnya ini tidak segera dikebumikan. Ada sesuatu yang menjadi penyebab kenapa jenazah Rasulullah tidak segera dikebumikan. Apa? Yaitu mereka, para sahabat, bermusyawarah memilih pengganti Rasulullah, bukan pengganti Nabi ya, tetapi pengganti dalam hal memimpin umat Islam, yaitu Daulah Islam ya di Madinah waktu itu. Nah, prosesnya itu sampai berhari-hari ya, 3 hari. Nah, maka setelah terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah ya, maka baru jenazah Rasulullah ini dikebumikan. Nah, maka ini kemudian peristiwa ini tidak ada satupun sahabat ya yang menyangkal. Abu Bakar ada, Umar bin Khattab ada, Utsman bin Affan ada, Ali bin Abi Thalib ada. Semua sahabat masih ada. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkari atau mengemukakan bahwa itu keliru. Mereka bersepakat, ijma. Nah, maka menjadi ijma bahwa kaum muslim itu tidak boleh kosong dari pemimpin. Batasnya berapa? 3 hari 2 malam. Ini menjadi ijma. Qiyas. Qiyas itu misalnya begini. Di Quran surat Al-Jum'ah. Nah, di sana intinya dikatakan bahwa ketika sudah diseru ya, dikumandangkan adzan Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Maka difahami bahwa jual beli ketika sudah diselenggarakan sholat Jumat maka tidak boleh, haram gitu ya. Memang di ayat itu yang disebut adalah jual beli. Nah, bagaimana dengan kuliah? Bagaimana dengan sekolah? Karena kan tidak disebut di ayat itu. Apakah boleh kemudian ketika berkumandang adzan Jumat, Jumatan sudah terlaksana, sudah dimulai, udah dilanjut aja kuliahnya, gitu kan? Kan yang nggak boleh jual beli, bukan seperti itu. Tetapi ketika ayat itu mengatakan jual beli tidak boleh, gitu kan? Karena di situ ada ilatnya. Ilat itu sesuatu yang seperti maksud dilarangnya jual beli itu karena melalaikan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka segala sesuatu yang melalaikan dari sholat Jumat, maka sama, tidak diperbolehkan.
Entah itu jual beli, entah itu sekolah, entah itu kuliah atau yang lain. Nah, itu namanya kias. 4 hal ini yang disepakati oleh para ulama. Jadi sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan kias. Gitu ya. Nah, Ijma, kias itu difahami dari Quran dan Sunnah. Difahami dari wahyu. Sedangkan kalau sekuler ini sumber hukumnya adalah akal manusia. Jadi kalau akal manusia ini berkehendak membuat sebuah aturan, ya sudah, dia membuat aturan itu mau seperti apa. Contoh miras. Miras ini boleh-boleh saja misalnya. Cuma kemudian diatur supaya tidak mengganggu, minumnya di tempat tertentu. Kadarnya yang boleh cuma berapa persen misalnya. Terus kemudian usia yang boleh minum misalnya berapa, minimal usia 18 atau 20 atau 21. Nah, seperti itu. Sama dengan sosialisme atau ateisme, sumber hukumnya adalah akal manusia. Ketika yang terjadi adalah akal ini menolak wahyu, ya, maka sangat-sangat mungkin nanti produk atau hasil pikiran manusia itu akan menghasilkan sebuah keputusan, aturan yang bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah atau Ijma atau Qiyas. Artinya bisa bertentangan dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba tadi misalnya, Allah sudah mengharamkan, tetapi kemudian akal manusia ini membolehkan. Bertentangan kan? Nah, maka dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam hak, sementara sekuler dan sosialisme adalah batil. Karena dia bisa bertentangan dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, sedikit kita lanjutkan. Standar perbuatan di dalam Islam, standar perbuatan seorang itu dinilai dari halal dan haram. Maka wajib setiap Muslim dia mengikatkan dirinya, ya, terhadap syariat yang sudah diturunkan kepada dia, yang sumbernya adalah wahyu, gitu kan. Ketika berpakaian, lihat seperti apa syariat mengatur. Ketika mau berinteraksi, ya, seperti apa syariat ini mengatur. Membagi waris, seperti apa syariat ini mengatur. Berbeda dengan sekulerisme. Sekulerisme karena dia tidak mau diatur oleh agama, tidak mau diatur oleh Allah, maka standar perbuatannya adalah kebebasan. Nah, sering saya katakan bahwa inilah anak kandung dari sekuler itu adalah kebebasan. Terwujud nanti dalam kebebasan berakidah. Boleh dia itu mau beragama apapun boleh. Membuat agama baru boleh, gitu kan? Boleh kebebasan dalam kepemilikan. Boleh segala sesuatu dimiliki. Boleh berpendapat, ngomong, boleh melakukan perbuatan apapun. Boleh berekspresi seperti apapun. Standar perbuatannya adalah kebebasan. Sama seperti halnya sekulerisme, sosialisme, standar perbuatannya adalah kebebasan. Namun kalau di dalam sosialisme atau ateisme tidak ada kebebasan dalam berakidah. Artinya apa? Tidak boleh memeluk agama. Nah, kalau ukur kebahagiaan, Islam memandang bahwa kebahagiaannya adalah ketika manusia ini mendapat ridha dari Allah. Bagaimana biar Allah itu ridha kepada kita? Ya kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di atas mabda Islam, hidup dengan cara bagaimana Allah ini mengatur kita. Sedangkan sekuler atau kapitalisme, dia mengukur kebahagiaan ini adalah terpenuhinya kepuasan keinginan jasadiah manusia. Dia ingin suka dengan laki-laki, terpenuhi, itulah kepuasan, itulah kebahagiaan, gitu ya. Sama dengan sosialisme. Nah, kemudian ini juga salah satu yang penting, Islam dia punya penerapan aturan-aturan Islam itu, konsep-konsep Islam itu lewat khilafah. Ingat,
masing-masing mabda dia punya ciri khas. Ciri khas ini tidak bisa saling tukar, tidak bisa Islam ini pakai konsepnya sekuler, sekuler pakai konsepnya Islam, Islam pakai konsepnya ateis, ateis pakai konsepnya sekuler. Tuker-tukeran nggak akan bisa. Ya. Maka kenapa kok khilafah? Karena syariat contoh dari Rasulullah konsepnya adalah khilafah. Wahyu membimbing kita negara yang berdasarkan syariat Islam, konsep Islam adalah khilafah. Sementara kebebasan-kebebasan, ide-ide pengaturan agama ini tidak boleh, ya, dalam konsep sekuler itu mereka tuangkan, ya, mereka jaga dan mereka sebarkan lewat sistem penerapan negara demokrasi. Ya. Sedangkan sosialisme dia punya konsep bernegara yaitu komunisme. Nah, ini juga penting. Sesungguhnya sekali lagi demokrasi, komunisme, ya, itu bukan jalan Islam, tapi dia adalah buatan manusia. Yang bersumber dari wahyu apa? Yang dari Islam, khilafah. Oke. Maka sebagai kesimpulan bahwa Islam ini adalah sebuah mabda yang sahih, yang bersumber dari Allah, sedangkan sekulerisme adalah sebuah jalan hidup yang batil. Sama dengan ateisme atau sosialisme, dia adalah jalan hidup mabda ideologi yang batil. Bahwa alam bisawab, saya kembalikan ke Mas Di.